selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua yang saya hormati dan muliakan, yang meluangkan waktu untuk mengikuti perbincangan kita ini. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak saudara semua melihat ulang secara normatif pengadilan hak asasi manusia ini. Jadi tidak membicarakan kasus peristiwanya, tapi bagaimana kita melihat normatifnya. Hal itu perlu kita lakukan saat ini. Pertama, saya diingatkan Mas Hanif, undang-undang ini sudah 20 tahun. Biasanya sebuah undang-undang kalau sudah 20 tahun itu perlu kita periksa ulang. Apakah normatifnya masih relevan atau sudah tak relevan sehingga perlu perbaikan-perbaikan. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Saya ingat waktu proses pembuatan undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini dibuat. Waktu itu pengetahuan kita pun baik di dunia akademik maupun di luar tentang apa itu pengadilan hak asasi manusia belum sebanyak sekarang. Jadi perdebatan-perdebatannya waktu itu belum ditopang oleh argumentasi hukum internasional tentang hak asasi manusia yang memadai. Itu juga terjadi karena kita baru saja keluar dari situasi tanpa hukum di bidang hak asasi manusia menjadi aturan. Yang kedua juga perlu kita periksa ulang undang-undang ini. Ternyata 20 tahun undang-undang ini ia belum mampu menghadirkan keadilan. Padahal tujuannya untuk menghadirkan keadilan. Terutama kepada siapa? Kepada semua yang menjadi korban dalam peristiwa pelanggaran hak asasi manusia itu, baik langsung maupun tidak langsung. Keadilan di sini tentu adalah tujuan yang dimaksud adalah adanya putusan pengadilan. Kalau pengadilan sudah memutuskan apapun hasilnya, apakah kita setuju, tidak setuju, senang atau tidak senang, yaitulah putusan pengadilan. Kenapa? Karena saya juga diingatkan oleh banyak teman-teman bahwa kadang-kadang kita meminta pengadilan, begitu pengadilan memutuskan juga marah, kita ada begitu juga. Nah, yang ketiga juga adalah yang saya sampaikan dalam kesempatan ini, kita melihat hari ini undang-undang ini mana? Saya rasa di hampir semua fakultas hukum di Universitas undang-undang ini hampir tidak mendapat perhatian. Ya. Akibatnya apa? Ya, kemampuan kita untuk mengembangkan gagasan mengenai pengadilan hak asasi manusia ini juga tersendat pengetahuan. Meskipun banyak sekali data kita hari ini yang sekolah di luar pulang dengan spesialisasi hak asasi manusia, tapi karena ruang untuk itu tidak tercipta, akibatnya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, oleh karena itu saat ini adalah momentum. Seperti tadi saya katakan juga, reformasi ini akan memasuki fase 20 tahun kedua. Undang-undang ini juga sudah 20 tahun, jadi dia merupakan saat ini adalah momentum untuk kalangan sivitas akademik, terutama di bidang fakultas hukum ataupun di Fisipol, untuk memberi masukan agar undang-undang kita perbaiki. Nah, hal itu saya sampaikan karena dikala perubahan terjadi tahun 99, ada semangat untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran hak asasi manusia dan sekaligus memformulasikan kompensasi kepada semua korbannya. Maka dari itu, saat itu MPR RI memutuskan kita menempuh dua jalan untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia
yang berat itu. Apa itu? Pertama adalah pengadilan, yang kedua non-pengadilan. Non-pengadilan itu disebut dalam TAP MPR sebagai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ya, diambil sebagai jalan mencontoh apa yang terjadi di bangsa lain untuk menyelesaikan persoalan-persoalan asasi manusia di masa lalu mereka ketika kekuasaan yang berjalan secara otoriter, ketika perubahan terjadi memakai mekanisme kebenaran dan rekonsiliasi. Yang kedua yang pengadilan tadi. Nah, artinya apa? Ada dua rel jalan sendiri untuk menyelesaikan itu. Tapi dalam 20 tahun ini ternyata Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, undang-undang yang pernah disahkan dan dibatalkan oleh MK sehingga jalan itu tertutup. Satu-satunya jalan yang terbuka, meskipun jalannya sempit, yaitu Undang-Undang Pengadilan Asasi Manusia. Jadi kalau hari ini ada yang menanyakan apa mekanisme penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat, satu-satu jawabannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tidak ada jalan lain. Bahwa banyak yang mau ini itu soal hanya sebatas gagasan, karena belum pernah diformalkan jalan. Nah, sehubungan dengan itu, maka saat ini kita bisa katakan adalah momentum kita untuk memperbaiki sekaligus mengkoreksi jalannya undang-undang ini selama 20 tahun. Apakah persoalan hukum acaranya yang mesti diperbaiki? Apakah soal materialnya yang harus diperbaiki? Yaitu apa? Proses pembuktiannya misalnya. Ini perlu kita uji bersama. Dan hari ini ada momentumnya untuk itu. Jadi belakangan Jaksa Agung menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM tentang sebuah peristiwa yang terjadi di Paniai dan sudah ditetapkan ada tersangka di situ. Banyak yang protes tentang tersangka itu, tapi saya melihatnya paling tidak hari ini ada momentum untuk kita mengkritisi itu. Maka dari itu, jika proses pengadilan itu nanti jalan, tentu perlu kita memberikan perhatian terhadap itu agar kemandekan ini bisa kita terobos ke depan. Nah, persoalannya apa? Yaitu tadi saya sampaikan, mulai dari soal hukum materialnya sampai hukum formilnya, hukum acaranya. Nah, hari ini saudara semua yang saya hormati, antara penyelidik dan penyidik berada di dua instansi yang berbeda. Perbedaan instansi ini awalnya ditujukan untuk kebaikan. Saya masih ingat ketika awal-awal tahun 1999 ikut serta dalam pembahasan draft undang-undang ini, mengapa dipisah? Jawabannya juga sederhana waktu itu. Tidak ada lembaga yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi selain Komnas HAM untuk menangani perkara seperti ini. Karena hampir semua instansi hukum saat itu kehilangan kepercayaan karena dia adalah dianggap atau diduga bagian dari masalah itu sendiri. Jadi Komnas HAM itu ketiban campur saat itu. Tujuan baik ini berjalan dalam berbagai peristiwa, terutama menangani pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang diduga terjadi di Timur Timur yang sekarang negara Timor Leste dipakai itu. Tapi proses itu memberi pengalaman juga bagi semua pihak, ya, semua pihak, sehingga semua pihak memperbaharui cara bersikap terhadap peristiwa-peristiwa seperti itu. Terjadilah dinamika yang luar biasa, akibatnya ya seperti sekarang ini. Nah, ibu bapak semuanya saya hormati, kalau kita perhatikan perkembangan dalam 20 tahun itu, pengadilan hak asasi manusia pernah didirikan 3 kali. Pertama, untuk mengadili peristiwa di Timur Timur. Yang kedua, mengadili peristiwa yang terjadi di Tanjung Priok. Yang ketiga, mengadili peristiwa yang terjadi di Jayapura.
semua pengadilan itu dalam kacamata pengamat-pengamat bidang hak asasi manusia dan hukum tidak memuaskan. Tapi bagi pihak-pihak yang dimintai pertanggungjawabannya, peristiwa pengadilan itu juga beban buat mereka. Nah, dinamika inilah yang membuat undang-undang ini ada dan tiada posisinya. Kenapa hampir 15 tahun tidak ada pengadilan hak asasi manusia? Namun demikian, tuntutan masyarakat kepada keadilan akan pelanggaran hak asasi manusia itu terus tumbuh dan menguat. Jalan pertama tertutup, Komisi Kebenaran tadi tertutup, tidak ada, tidak pernah dibahas sampai hari ini pembaruannya setelah dibatal oleh MK, satu-satunya mengenai pengadilan. Karena satu-satunya mengenai pengadilan HAM, maka pintunya hanya dari Komnas HAM. Komnas HAM mau tidak mau melihat kenyataan seperti itu, menjalankan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang, yaitu melaksanakan penyelidikan. Oleh karena itu, Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap 15 peristiwa yang diduga di dalam peristiwa itu terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam pemeriksaan Komnas HAM, kategorinya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, karena kategorinya kejahatan terhadap kemanusiaan, maka pengadilan hak asasi manusia dibutuhkan. Dinamika antara Komnas HAM dengan Jaksa Agung terjadi demikian rupa. Tapi saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini, karena konteksnya seperti saya sampaikan tadi, Komnas HAM sesungguhnya satu-satunya instansi yang akhirnya menjalankan mandat undang-undang ini. Instansi yang lain diam. Apa itu? Jaksa Agung, pengadilan, dan yang lain.